Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Rashid dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, kelas 1C. Jadi hari ini saya akan menjawab beberapa soal bahasa. Soal nomor 1, arbiter unik dan produktif merupakan bagian dari sifat bahasa. Jelaskan menurut Anda sifat bahasa tersebut dan sertai contohnya. Bahasa merupakan sebuah bentuk dari sifat arbiter. Hal itu dikarenakan tidak adanya sebuah bentuk dari hubungan wajib yang dimana terbentuk dari sebuah lambang bahasa kemudian akan berwujud sebuah bunyi dengan berbagai macam bentuk dari konsep maupun sebuah pengertian dimaksud sebagai sebuah lambang yang akan selalu berubah. Salah satu contohnya itu kata gajah. Kata gajah melambangkan seekor binatang besar berkaki 4 dan memiliki belalai serta gading. Yang kedua, bahasa merupakan sebuah unit, yaitu dikarenakan masing-masing bahasa memiliki sebuah hal yang unik dan spesifik, serta tidak dimiliki bangsa lain. Contohnya itu dari Sabang sampai Merauke ini mempunyai banyak pulau. Jadi saya ambil contohnya itu dan mempunyai bahasa daerah yang berbeda-beda. Salah satu contohnya itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa apa kabar itu piye kabare, sedangkan bahasa Sunda apa kabar itu kumaha damang. Itu salah satu ciri khas bahasa mereka masing-masing. Yang ketiga, bahasa merupakan sebuah bentuk dari sifat produktif. Hal itu dikarenakan unsur yang terdapat pada bahasa akan dapat dilakukan pengembangan menjadi sebuah kesatuan dari bahasa yang dimana jumlahnya tidak terbatas. Salah satu contoh yang saya ambil di sini yaitu artikel dalam majalah. Tentunya akan banyak memuat berita atau opini-opini mengenai masalah terbaru. Nomor 2, jelaskan menurut Anda mengapa bahasa Melayu tersebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Bahasa Melayu diketahui sebagai akar dari lingkungan Farsa karena bahasa Melayu dikatakan sebagai pengantar atau perantaran di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara sejak ribuan tahun. Nomor ketiga, jelaskan secara singkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, fungsinya adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antara warga, antara daerah, dan antara budaya, serta alat pemersatuan suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan masing-masing 3 karakteristik dan ragam bahasa Indonesia disertai contohnya masing-masing. Yang pertama, ragam tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulisan, kita berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan. Contohnya penulisan undang-undang dan penulisan surat. Yang kedua, ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan alat ucap dengan fenomena sebagai unsur dasar. Dalam ragam lisan kita berurusan dengan kosakata dan lafal. Salah satu contohnya itu ragam bahasa cakapan dan ragam bahasa pidato. Yang ketiga, ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah. Salah satu contohnya yaitu berita, reportans, artikel atau opini. Yang kelima, kesalahan umum berbahasa Indonesia. Kesalahan umum berbahasa Indonesia itu ada hiperkorek, pleonasme, dan kontaminasi. Hiperkorek yaitu kesalahan berbahasa karena membetulkan bentuk bahasa yang sudah benar menjadi salah. Contohnya kata insaf. Kata insaf menjadi insyaf. Kata berpikir menjadi berpikir. Kata atlet menjadi atlet. Pleonasme. Pleonasme yaitu kesalahan berbahasa karena kelebihan pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya kata keterangan sangat dan sekali. Padahal kata sangat dan sekali memiliki makna dan penggunaan yang sama.
Yang ketiga, kata kontaminasi. Kontaminasi dipungut dari bahasa Inggris contamination atau pencemaran. Dalam ilmu bahasa, kata itu diterjemahkan dengan keracuan, rancu. Rancu artinya kacau dan keracuan artinya kekacauan. Contoh, kadang-kadang, ada kala, kadang-kadang kala,